got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Hai, kamu sadar gak sih kalau hampir setiap hari kamu selalu melakukan aktivitas yang namanya membuka dan menutup pintu? Wow, kira-kira berapa banyak ya dalam sehari kamu melakukan kegiatan itu? Coba deh, kamu hitung, meski agak kurang kerjaan sih. Saat kamu membuka atau menutup pintu, pernah nggak kamu kepikiran kenapa ya gang pintu letaknya kebanyakan jauh dari engsel pintu itu sendiri? Asal usulnya dari mana gitu? Apa itu kesepakatan dari para tukang kayu zaman dulu saat membuat pintu? Terus prinsip estetika itu digunakan secara turun-menurun oleh para generasi penerus tukang kayu hingga saat ini? Ya enggak lah, ada-ada aja sih. Sebenarnya nggak ada salahnya juga sih tukang kayu itu mikirin yang namanya estetika. Tukang kayu juga seniman bro. Tapi pasti ada hal yang lebih penting kenapa gagang pintu letaknya jauh dari engselnya. Misalnya saja dari segi efektifannya. So, daripada penasaran, mari kita cari tahu jawabannya di video kali ini yang akan membahas tentang momen gaya atau torsi. Tahu tidak apa yang menyebabkan sebuah benda berputar? Suatu gaya luar yang bekerja pada suatu benda dapat menyebabkan benda berputar atau tidak tergantung porosnya. Ketika gaya luar cepat bekerja pada poros putar gaya tersebut tidak akan menimbulkan putaran pada benda. Sebaliknya, ketika gaya putar bekerja pada lengan gaya tertentu yang memiliki jarak terhadap poros putar, maka gaya tersebut akan menimbulkan putaran pada benda. Sebaliknya, ketika gaya putar bekerja pada lengan gaya tertentu yang memiliki jarak terhadap poros putar, maka gaya tersebut akan menimbulkan putaran pada benda. Itulah yang dinamakan momen gaya atau torsi. Contoh fungsi pada kehidupan sehari-hari adalah pada daun pintu torsi, juga terjadi pada katrol yang biasanya ada pada tiang bendera torsi. Nah, momen gaya adalah sebuah besaran yang menyatakan besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga mengakibatkan benda tersebut bergerak melingkar atau berotasi pada suatu poros dalam kehidupan sehari-hari. Torsi sangat meringankan pekerjaan kita. Selain katrol yang disebutkan tadi, masih banyak barang-barang yang menggunakan prinsip torsi. Barang-barang tersebut antara lain misalnya dongkrak pintu, kunci, pas, dan setir mobil, menunjukkan kemampuan sebuah gaya untuk membuat benda melakukan gerak rotasi. Sebuah benda akan berotasi jika ia dikenai torsi. Jadi torsi dapat disimpulkan sebagai gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak, melingkar, atau berputar. Kita perhatikan pada sebuah pintu. Coba bandingkan apabila kita mendorong pintu pada ujung pintu dengan mendorong pada bagian tengah pintu. Bagaimana yang lebih mudah untuk didorong? Kita merasakan gaya yang diperlukan untuk mendorong pintu dari ujung terjauh dari engselnya akan lebih ringan jika dibandingkan dengan mendorong tepat di bagian tengah atau engsel pintu. Bahkan contoh torsi yang lain adalah pada dongkrak membantu kita untuk mengangkat benda berat, seperti contohnya mobil. Pada saat bannya bocor dengan menggunakan tangan, jika tuas yang menggunakan pendek, maka akan sedikit susah untuk mengangkatnya. Namun jika kita menggunakan tuas sedikit lebih panjang, maka pekerjaan itu akan terasa lebih mudah sejatinya. Bisa kita simpulkan bahwa dalam konsep torsi, semakin panjang lengan gaya atau semakin jauh jarak antara titik terjaga yang dengan poros rotasi, maka nilai torsinya akan semakin besar. Sehingga jika diaplikasikan ke pintu ataupun kipas, jika kita memegang ujung yang paling jauh dari porosnya, maka akan terasa lebih ringan. Bisa kita lihat ini adalah rumus momen gaya atau torsi. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu ya mengapa gagang pintu terletak pada ujung pintu yang terjauh dari engselnya.
bukan terletak pada bagian tengah atau bahkan di poros pintu. Bisa dibayangkan kan kalau gagang pintunya terletak di tengah, itu akan menyulitkan kita pastinya untuk membuka pintu tersebut. Teman-teman sudah paham tentang torsi dan sudah mengetahui alasan mengapa letak gagang pintu tidak berada di tengah pintu. Misteri sudah terungkap. Jadi momen gaya atau torsi adalah penyebabnya. Ternyata banyak hal yang gak kita sadari saja ada hubungannya dengan fisika. Wah, tidak terasa ya, video pembahasan saya sudah selesai. Sebelumnya, terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.